Assalamualaikum, jumpa lagi di channelnya Erinawati Rini ya. Tentunya pagi ini kawan-kawan semua dalam keadaan sehat walafiat ya kawan-kawan semua. Di Malaysia nih masih diadakan lockdown ya, lockdown. Oke, 2 minggu ya katanya sih, tapi mau tengok status nanti dia punya sakit itu meningkat atau tidak ya, perkembangannya nanti tengok dan berita-berita semasa dari Kementerian Malaysia ya. Oke kawan-kawan, sebelum saya akan bercerita, karena berhubung ini ada yang request dari Indonesia, tolong Mbak buat channel tentang Malaysia, orang Malaysia, terutamanya ya kok di Malaysia itu ya setiap rumah tuh banyak kereta, ada 4, ada 5 ya. Oke, nanti saya akan cerita ya. Dia suruh cerita, minta request tentang kereta, tentang mobil kayak gitu ya. Lepas tuh cara beli rumah di Malaysia macam mana, ada perbedaan tidak dengan Indonesia ya. Oke, nanti saya akan cerita, saya akan sarapan dulu ya kawan-kawan ya. Saya sarapan dulu. Nah, pagi ini saya akan sarapan secawan air putih ya, tentunya air putih saya kasih oren limau ya, limau. Oke, lepas tuh ini secawan kopi cap kapal api, karena saya lebih suka kopi cap kapal api made Indonesia. Memang dari dulu saya suka minum kopi cap kapal api buatan Indonesia ya kawan-kawan. Kopi cap kapal api ini tidak ada yang menandingi keenakannya, kewangiannya. Family saya memang selalu minum cap kapal api. Oke, nah saya akan mulai dulu sarapan ya kawan-kawan. Saya sarapan dulu ya sebelum ngobrol-ngobrolnya, biar perut saya tidak ada bunyi kriuk-kriuk gitu ya. Oke, ini telur setengah matang. Telur setengah matang tuh saya memang suka. 1 minggu tuh biasa saya 4 kali atau 3 kali. Pokoknya saya rutinitas memang suka sama ini telur ya setengah matang ya. Kalau ada telur kampung lagi bagus, karena telur kampung tuh kadang susah cari ya, yang original telur kampung betul-betul lah. Kalau di Indonesia memang senang kan. Nah, telur setengah matang, tapi ini kayaknya ada kematangan sedikit lah kawan-kawan. Saya biasanya tuh macam masih cair kok ini, padahal tadi sudah dikasih tem ya, kok macam agak kematangan ya. Makan telur setengah matang nih kalau diamalkan bagus kawan-kawan, sehat. Berhubung saya sekarang nih kurang job ya, kerja kurang, dalam 1 minggu itu macam tak full ya. So saya memang banyak di rumah sekarang ya, karena lockdown ini tadi kan. Jaga anak, ini macam lah kawan-kawan, jaga anak, masak, duduk rumah. Tentunya kawan-kawan semua sudah pada sarapan belum? Kalau yang belum sarapan, sarapan dulu ya sebelum beraktivitas, biar perut kita nih ada isinya ya kawan-kawan ya. Telur setengah matang nih saya 3 biasanya atau 4, tergantung selera saya lah. Saya nak 3 ke nak 4 ke ini macam ya. Karena saya tak suka minum susu. Kalau minum susu tuh saya sebetulnya minum susu Enlin tuh bagus ya, tapi saya tak boleh. Kalau saya minum susu tuh kenapa ya, saya mesti nak macam mual gitu, nak muntah. Saya tak boleh. Dulu saya pregnant pun tak boleh minum susu, saya paksa pun tak boleh. So saya dulu banyak minum vitamin waktu hamil. Oke kawan-kawan, nah saya kasih lada ya, lada putih ya, campur sini ya. Nah, memang enak. Saya paling suka sama telur. Lepas itu kita kasih kicap ya, kicap. Kicap ini kicap Maggi ya. Maggi ini terkenal di Malaysia, terkenal enak. Pokoknya enak lah, untuk apapun ini boleh ya. Tak payah kasih banyak-banyak nanti kemasinan. Ya kawan-kawan ya. Nah, sarapan roti pun ada, saya pun ada roti, beli roti. Roti pun boleh ini kalau di Malaysia terkenal ya brand ini, Gardenia ya, roti ini Gardenia terkenal di Malaysia. Nah saya punya jam pun,
jamnya pun gardenia, karena gardenia terkenal, sangat terkenal. Bukan terkenal apa, karena enak gitu ya, enak mungkin, pokoknya terkenal lah kalau gardenia ini banyak laku. Kadang di kedai-kedai ya saya nak cari ya sudah habis. Kalau sudah habis ya beli brand lain ya. Oke, sebelum makan bismillah dulu ya. Bismillah. Mari kawan-kawan, tengokkan Erina ya, telur setengah matang. Mungkin kawan-kawan ada yang tak biasa makan telur setengah matang ya. Kalau saya memang sudah dari dulu saya suka telur setengah matang. Apalagi kalau orang Jawa nih ya, orang Jawa nih suka mengamalkan minum jamu-jamu. Kalau orang Jawa asli mesti tahulah jamu apa-apa yang kita akan minum ya, karena jamu ini untuk mengamalkan badan kita, dalaman dan luaran itu sangat bagus ya untuk kesehatan. Oke kawan-kawan, saya akan makan ya. Memang enak, sedap. Air putih nih, air putih ada oren limau. Ada mungkin di antara kawan-kawan yang nggak suka makan telur setengah matang ya, padahal bagus loh. Habis kawan-kawan ya. Kopi cap kapal apinya. Kopi cap kapal api memang enak. Ini pisang ya, pisang nih memang hijau. Kalau di Malaysia nih tak tahu ya, pisangnya tuh kok hijau-hijau ya, belum tua sangat sudah diambil dijual. Kalau di Indonesia tuh kan pisang tuh kalau belum warna kuning kan, macam belum masak gitu, belum, namanya suluh ya kalau orang Jawa ya, belum dipotong ya. Kalau di sini tengok pisangnya tuh macam muda-muda ya, sudah diambil karena mungkin dijual ya. Tapi wangi pisang ini. Makan pisang ini pun bagus loh kawan-kawan. Oke kawan-kawan.
Nah, oke ya kawan-kawan ya, saya akan berbagi kenapa di Malaysia tuh ya, to the point ya saya ceritanya ya. Ada yang tanya dari Indonesia, Mbak coba buat channel tentang Malaysia kok setiap rumah tuh ada mobil, ada kereta, itu kawan-kawan ya semua ya. Nah, di Malaysia tuh karena apa ya, beli mobil tuh, beli kereta tuh sangat senang kawan-kawan ya, sangat senang. Gaji minimal tuh 1.000 ya, kalau di Indonesia dikuruskan tuh 3.300.000 ya, tengok tukarannya ya, 3.300.000 macam sekarang tukarannya kawan-kawan ya, kalau 1.000 sini ya 3.300.000. Nah, itu boleh beli kereta. Nanti bank akan lihat statement kita punya gaji tadi ya. Seandainya kita ada dalam family kita tuh, kalau single, masih single minimal ya 18 tahun kayak gitu ya, kalau sudah tamat SPM ada kerja kayak gitu sudah boleh beli kereta ya. Kalau di Malaysia nih beli kereta senang ya kawan-kawan, tapi kalau beli rumah sangat susah ya, sangat susah, nggak senang macam di negara Indonesia ya. Di Indonesia beli rumah senang, macam saya dulu kerja Malaysia sini 2 tahun saya boleh beli rumah KPR BTN tipe 36, itu masa tahun 2001 ya, saya beli rumah tuh baru dengan kos tuh 26 juta saja. 26 juta saja, murah sangat kan. Saya dulu beli di daerah Pontianak ya, Kota Madya Pontianak, itu time sangat murah. Itu rumah tipe 36 baru 26 juta saja ya kawan-kawan ya. Nah, sekarang sudah mahal tentunya bukan. Nah kawan-kawan ya, Malaysia tadi yang saya akan cerita, kenapa di Malaysia setiap rumah anaknya 4 ada kereta 4. Nah itu tadi persyaratannya sangat murah. Kalau masih single beli kereta tuh memang sangat senang, loan kereta tuh sangat senang. Pasal di Malaysia nih kerjanya tetap ya, kerja tuh gaji tetap, maksudnya tuh tiap-tiap bulan tuh gaji kita sudah masuk di akun bank kita. Kalau tak macam di negara kita kan, di negara kita kalau kerja itu kan banyak yang kerja minimal serabutan kan, otomatis dia punya penghasilan, punya pendapatan kan tidak tetap ya. Nah, minimal kalau di Malaysia nih nak beli kereta atau mobil gitu ya, minimal kita punya slip gaji. Yang namanya slip gaji tadi, pihak bank akan meninjau kita punya gaji tadi ya. Kalau masih single memang senang gaji 1.000 tadi ya, boleh mohon harga kereta atau harga mobil sejenis kereta yang boleh terjangkau. Bank nanti akan mengira gaji kita, lepas itu kita penggunaannya setiap bulan berapa pihak bank nanti akan dia buat lulusnya kita kereta yang macam mana. Bank nanti dia akan itu ijaz atau pihak itu apa namanya, showroom ya, bukan serum ya, showroom kereta itu akan lihat kita punya statement gaji ya, boleh kita ambil kereta, maksudnya mobil yang jenis macam mana kayak gitu ya kawan-kawan ya. Nah dengan satu syarat tadi ya kawan-kawan ya, di Malaysia lagi susah loh di Malaysia ya. Di Malaysia nggak macam di negara kita ya. Kalau di negara kita itu ya macam seandainya macam contohnya saya sudah biasa, seandainya saya sudah biasa naik mobil, seandainya saya kalau di Indonesia biasanya naik mobil itu ya belajar sendiri dari saudara mara atau kawan-kawan kayak gitu ya. Nah ini pengalaman saya di Indonesia karena saya orang Indonesia, memang saya tahu ya. Nah itu kalau ambil lesson tuh kalau di Indonesia SIM, namanya SIM ya, kalau di sini lesson ya. Kalau di Indonesia tuh kalau kita sudah boleh naik mobil atau naik motor tuh, nah kita nanti beli apa namanya lesson tuh ya. Lesson tuh kalau di Indonesia tuh boleh di apa namanya tembak ya, ditembak tuh kalau di macam tak lama siap lah, macam bayar berapa gitu ya. Orangnya nggak payah sekolah ya, orangnya nggak payah sekolah macam di Malaysia sini. Kalau di Malaysia sini memang saya bukan jelekkan negara saya Indonesia, bukan ya, maksudnya tuh kalau di Malaysia ini ya, kalau kita mengambil SIM mobil itu harus betul-betul kita sekolah pendidikan memandu ya kawan-kawan ya. Kalau di Malaysia nih ya, kita kena belajar memandu sekolah ya, minimal tuh
ongkosnya kalau di sini manual tuh kalau manual maksudnya tuh bukan oto ya, kayak gitu ya, 1.700 kayak gitulah pokoknya lah ya, 1.700 kayak gitu ya. Kalau yang oto tuh ya, mau ambil tengok paketnya, paket 1 atau paket 2 ya. Nah, itu macam ya, minimal tuh kurang lebih tuh 1.900 atau 2.000 kayak gitu ya. Kalau di Indonesia ya sekitar dikuruskan itu macam kalau 1.000-nya sini kan 1.000-nya sini kan uang Indonesia 3.300.000. Nah, dikalikan itu macam dikalikan 2 itu macam, so nak dekat 7 juta ya kalau ambil lesson ya, kalau dekat yang oto itu tadi ya. Kalau di Malaysia ini belajar memandu atau belajar ambil lesson ya, kalau di Indonesia bilang tuh lesson gitu ya, nggak boleh suka-suka ya, nggak boleh suka-suka. Pertama nanti kita ikut kelas undang-undang tuh 1 hari. Nah, 1 hari lepas tuh nanti dia kasih bawa buku kan, bawa buku tuh kita dikasih buku untuk balik ke rumah ya, baca-baca. Nah, nanti kita sudah siap, macam sudah tahu jawabannya tadi tak, minimal soalnya tuh 45 kah 50 kayak gitulah ya sekarang ya, saya kurang sudah apa itu hari anak saya sih kalau tak salah soalannya 45 kalau nggak salah ya. Tapi alhamdulillah anak saya nih masih SMA, kalau di Indonesia SPM, kalau di sini SPM ya. Dia karena umurnya sudah 17 tahun, kalau di Malaysia nih umur 17 tahun sudah boleh ambil lesson mobil, kalau umurnya 16 tahun boleh ambil lesson motor ya, kayak gitu ya. Di Malaysia ada peraturannya ya kawan-kawan ya. Nah, anak saya kemarin itu alhamdulillah undang-undangnya sudah lulus. Nah, karena sekarang ini lockdown kan, dia tinggal tunggu tes memandu. Nah, tes memandu itu tadi minimal paling lambat itu paling cepat ya antara 4 bulan atau lebih itu macam ya kawan-kawan ya. Nah, itu macam kalau di Malaysia memang banyak peraturannya, tapi ada peraturan ini macam lebih bagus ya kawan-kawan ya, karena untuk menjaga, pemerintah Malaysia untuk menjaga tentang undang-undang tata tertib di jalan. Kalau orang sudah pergi belajar undang-undang atau ambil lesson kan, tahu kan cara-caranya naik kereta macam mana, mobil kayak gitu ya. Di Malaysia tidak boleh suka-suka, maksudnya tembak lepas tu tak payah sekolah, lepas tu dapat lesson tak boleh ya, tak seperti di Indonesia ya. Di Indonesia saya nih tahu boleh ngomong kayak gini karena family saya tuh sudah tahu naik mobil, tak payah sekolah, tak payah macam tetangga ke apa ajarin, lepas tuh kita tembak, nanti SIM tuh sudah keluar. Lepas tuh di Indonesia sangat murah loh, mobil saja kalau di daerah saya tuh baru 300.000 di Pontianak ya, tapi tak tahu di daerah lain ya. Itu macam. Nah, kalau di Malaysia memang kayak gitu ya peraturannya ya. Nah, itu macam karena itu yang kawan-kawan tadi minta request yang kok senang ya beli mobil kalau di Malaysia. Itu tadi karena di Malaysia senang beli mobil, gajinya tetap ada slip gaji, minimal statement tuh kalau kita kerja di company. Kalau di Indonesia tuh namanya macam apa pabrik ya, kalau kita kerja di pabrik kan ada slip gaji, statement kan. Nah, itu baru senang beli kereta kayak gitu. Makanya di sini nih banyak orang guna mobil kan, karena beli kereta tuh lebih senang daripada beli rumah kawan-kawan ya. Nah, kalau di Malaysia nih ya, kalau beli rumah sangat susah ya. Banyak maksudnya tuh banyak persyaratannya ya. Kalau beli rumah tuh kalau di Indonesia senang saja, yang penting ada duit, umur berapa tak kira kan. Kalau di Malaysia nih nak kena umur kita minimal sudah tamat SPM, kalau dibilang SMA, lepas tuh ada kerja. Nah, tengok, tapi ini beli rumah nih ya, kalau di Malaysia mau tengok juga beli rumah nih. Rumah karena di Malaysia nih sangat mahal ya. Makanya di Malaysia nih banyak orang sewa rumah yang kalau yang kemampuan juga beli ya. Tapi mayoritas tuh kalau yang dia punya pendapatan gaji, kalau di sini kan banyak orang kerja Singapura ya, banyak orang kerja Singapura itu paling senang pasal dia punya gaji kan tinggi ya, atau orang bisnis juga ya. Nah, kalau kita nak mohon rumah nih kos rendah atau yang
kalau di sini rumah untuk rakyat ya, yang murah-murah kayak gitu ya. Murah semurah-murahnya pun 120.000 atau 80 atau 50.000 macam ya. Kalau di Indonesia pun dikalikan sudah berapa, kalau 50.000 ya. Kalau di Indonesia pun nak dekat 200 juta juga ya, itu rumah yang kos murah, kos rendah ya. Itu pun nak mohon bukan senang loh kawan-kawan, sangat susah karena banyak orang yang mohon membutuhkan rumah ya. Nah, kalau rumah tuh, kalau beli rumah memang di Malaysia nih sangat susah ya, sangat susah karena anak lulus bank ya. Beli rumah nih Malaysia boleh masanya sampai 35 tahun kalau nggak salah ya, 35 tahun kayak gitulah. Kalau nggak salah lah 35 tahun atau 30, mau tengok kita punya umur ya. Kalau umurnya tuh sudah tua, melebihi dari 40 tuh tak boleh utang bank tuh banyak tahun ya. Kalau sudah 40 ke atas mungkin 25 atau 20 tahun ini macam ya. Kalau umurnya masih 18 ke macam ke atas gitu ya, masih boleh ikat panjang banyak tahun, 30 tahun atau ini macam ya. Nah, beli rumah Malaysia memang sangat susah karena apa? Pihak bank akan menyelidiki gaji kita berapa, lepas tuh dalam rumah tuh anak kita berapa. Nah, itu macam bukan senang beli rumah di Malaysia ya, memang sangat susah, bukan senang ya, bukan gampang langsung lulus ya. Senang bagi yang ada duit ya. Kalau yang ada duit memang senang beli rumah, memang senang. Maksud saya kalau yang gajinya pas-pasan tuh minimal kalau di Malaysia nih gaji pokok tuh kalau kerja pabrik tuh ya, minimal gajinya tuh 1.400 ya, 1.400 kayak gitu. Kadang kan ada OT, ada apalah, ada kerja lebih masa tuh kadang ya boleh sampai dapat 2.000 lebih lah. Dikalikan ya kawan-kawan, kalau 1.000 Malaysia sini dikuruskan jadi Indonesia tuh kalau tukaran sekarang nih boleh jadi 3.300.000 itu macam kawan-kawan ya, tinggal ngalikan ya. Makanya di Malaysia nih yang gajinya pas-pasan atau cukup-cukup, anaknya 3 ke anaknya berapa 5 kayak gitu ya, kebanyakan mereka sewa di rumah bukan apartemen, bukan ya, rumah kos rendah tuh yang namanya flat kayak gitu ya. Nah, kalau di flat tuh kalau disewa di sini tuh murah ya, nggak murah nggak mahal juga ya. Tengok di kawasannya, di kawasan bandar atau di kawasan kampung ya. Kalau di tempat saya ini namanya Kulai, masih termasuk bandar Kulai Indapura ya. Sini sangat mahal. Kalau rumah flat kalau sewa di sini nih 350 ringgit ya. 350 ringgit itu kalau dikeruskan uang rupiah Indonesia tuh sekitar 1 juta lebih kayak gitu ya kawan-kawan ya. 1 juta lebih itu macam per bulan ya, 1 bulan ya. Tapi itu rumah itu cuman 2 kamar saja, kecil lah pokoknya, rumahnya tuh kecil. Kalau anak banyak tuh, kalau rumah sewa flat memang ya hidupnya maksudnya tuh ya boleh lah, tapi ya nggak besar. Rumah flat maksudnya tuh kecil kayak gitu, kecil gitu ya. Kalau yang pendapatannya banyak tuh sewa macam tengok terjangkau. Kalau di Malaysia nih banyak orang kerja di Singapura. Kalau orang kerja Singapura tuh kalau mohon bank beli rumah tuh memang sangat senang, pasal dia punya gaji tinggi kan. Kerja di Malaysia tuh kalau ditukarkan uang Malaysia tuh satu orang kadang-kadang paling sedikit pun dapat 5.000 atau 4.000 ya. Uang Malaysia paling tinggi boleh sampai 10.000 Malaysia. Maksudnya kalau Indonesia tuh ada yang kawan saya tuh dapat tukarkan Malaysia nih 15.000. Nah, kalikan 15.000 kalau uang Indonesia sudah berapa itu? Nah, sudah nak dekat 50 juta kan gajinya 1 bulan kan. Nah, itu kalau kerja Singapura memang senang mohon rumah ya kawan-kawan ya. Nah, rumah sekarang memang semakin hari, semakin bulan, semakin tahun mahal ya kawan-kawan ya. Alhamdulillah ya kawan-kawan ya. Saya dulu baru nikah tuh saya sewa rumah tuh seusia anak saya, dulu darjah 6. Saya sudah boleh beli rumah, suami saya sudah beli rumah ya, namanya di Bandar Indapura sini. Zaman dulu beli rumah itu masih sangat murah, maksudnya bukan sangat murah sangat lah, maksudnya
boleh lah, tapi pasaran sekarang di sini rumah tuh mahal. Yang rumah saya dudukin ini pasaran sekarang nih 450.000, atau kalau di Indonesia dekat 1 M kayak gitu ya. Kalau uang Indonesia itu macam lah ya kawan-kawan ya. Rumah semakin hari memang semakin mahal. Kalau boleh kawan-kawan yang belum punya rumah ya, usahakan mohon, kalau yang tengok gaji kita, tengok kemampuan kita ya, mohon rumah yang kos murah ya, janji ada tempat tinggal, tidak pindah sana pindah sini kan. Kalau kita rumah itu kan tempat tinggal kita yang utama ya kawan-kawan ya. Kalau sewa terus nanti kita punya barang pun banyak, lepas tuh pindah sana pindah sini pun penat kan. Macam saya dulu tuh saya sewa rumah 2 tingkat ya. Itu time saya baru nikah tuh saya sewa rumah 2 tingkat. Saya ambil tuh memang di JB kan, di JB sana dulu saya duduk JB Johor Baru ya, daerah Taman Pelangi. Dulu tuh sana rumah 2 tingkat tuh kita sewa 900 itu kamarnya 4. Saya sewakan kamar-kamarnya tuh sama orang kerja Singapura. Ada yang kalau bilik besar berapa paling minimal kalau saya sewakan dulu 350 kan, untuk menambah-nambahin bayar kita rumah tadi kan. Kalau sendiri kita bayar rumah tuh sewa 900 kan sayang kan, kasihan suami kerjanya kan, penghasilannya seberapa, kita pun nak tolong suami juga kan, harus kita pandai-pandai seorang jadi seorang istri kan, betul tak, menggunakan uang pun harus pandai juga ya kawan-kawan ya. Nah, kalau beli rumah di Malaysia memang susah kalau yang gajinya pas-pasan ya. Minimal sekarang nih kalau nak mohon rumah murah pun minimal kalau ada yang anak 3 kapal, minimal di bank tuh kena ada minimal gaji kita ya. Minimal kalau nak mohon rumah murah pun minimal gaji kita 4.000 itu kos murah ya, 4.000 Malaysia. Kalau Indonesia tuh dikalikan 1 juta, 1.000 sini tadi dikalikan ya, 1.000 sini 300 ya, ditukar Indonesia tuh kalau uang sini kan 1.000 kan, tukarkan Indonesia jadi 3.300.000. Nah dikalikan 4 sudah berapa kawan-kawan? Nak dekat 20 juta kan. Nah, minimal punya gaji nak dekat 20 juta baru boleh mohon rumah kos rendah. Nah itu pun bukan senang loh, banyak yang mohon nggak lulus, nanti nak mohon lagi. Memang di Malaysia mohon rumah memang sangat susah. Mau lihat penghasilan kita dan gaji kita ya, orang Malaysia bukan nggak mau beli rumah, bukan nggak mau, karena persyaratannya untuk beli rumah tadi sangat banyak ya kawan-kawan ya. Nah bukan senang, bukan suka-suka di Malaysia nih ya, nak beli tanah memang mahal, sangat mahal ya. Boleh beli buat rumah sendiri kayak gitu ya, beli tanah. Mungkin kalau di daerah kampung-kampung kayak gitu ya, macam di kampung lah pedalaman, mungkin beli rumah masih agak murah ya. Tapi kalau di bandar ini beli rumah memang sangat mahal. Macam mahal lah pokoknya ya. Kalau orang yang ada bisnis, ada berpendapatannya banyak kayak gitu ya, atau yang saya sebut tadi kerja Singapura, memang senang nak beli rumah kayak gitu, memang senang dapat ya kawan-kawan ya. Nah itulah kenapa tadi saya sudah jawab ya, kenapa di Malaysia ini beli mobil senang. Nah itu tadi saya cakap ya, karena punya gaji statement tuh dari kilang tadi, namanya slip gaji tadi ada. Nah so gaji bulan-bulan tadi memang di Malaysia nih setiap rumah nih anaknya 4, mobilnya 4. Nah, jangan heran kayak gitu ya kawan-kawan ya. Kalau di Indonesia kalau nak utang bank ambil mobil tuh, kalau tidak ada bisnis atau pendapatan kita, seandainya beli punya kebun kayak gitu, nak utang bank memang susah kan kawan-kawan kan, bener nggak? Nah kalau saya dulu beli rumah zaman itu saya beli cash. Dulu masa itu umur saya pun masih muda lagi, belum tua ya. Mungkin dalam masa umur saya 23 tahun atau itu macam ya, saya sudah beli rumah tipe 36 di Pontianak itu ya. Itu tema baru 26 juta ya. Nah itu cash saya beli ya, bukan ngangsur punya.
Nah, itulah kenapa di Malaysia tuh banyak orang ngontrak, karena beli rumah tuh memang susah ya. Banyak persyaratannya, bukan senang ya, persyaratannya macam-macam. Memang kalau beli rumah ini pun kita di bank tuh minimal kena punya uang deposit 3 bulan kita punya gaji ya. Seandainya gaji kita tadi ya, seandainya 3.000 ya, minimal di bank tuh kita harus punya gaji tuh uang kita tuh minimal lah 9.000 atau ini macam ya. Lepas tuh beli rumah nih bukan senang ya, nanti nak bayar lawyer lagi atau agent itu macam ya. Bayar lawyer pun bukan murah atau mahal tahu. Lepas tuh kalau beli rumah baru ya, nanti kita nak buat grillnya lagi, nak pasang dia punya apa semuanya, pun mesti memang banyak uang pakai. Beli rumah di Malaysia memang kena banyak punya uang. Minimal kita ada uang di bank ya. Setidaknya kalau nak beli rumah walaupun kos murah ke ini macam, minimal kita di bank kena punya ada uang minimal paling sedikit 20.000 ya. 20.000 kalau kos rendah ya, kos rendah ya, minimal nak kena ada uang. Langsung kalau nggak punya uang di bank memang nak mohon rumah tuh susah. Pasal uang yang di bank tadi untuk tanda bukti bahwa kita ada deposit itu di bank uang kita ya, macam 3 bulan slip gaji ini macam ya, memang bukan senang. Lepas tuh di Malaysia pun kawan-kawan ya, kalau nak nyewa rumah pun bukan senang loh kawan-kawan, nggak macam di Indonesia ya. Kalau di Indonesia 1 tahun nyewa bayar 1 kali kan, betul nggak? Macam di rumah saya dulu di Indonesia lah, Pontianak itu tema sewa rumah dia macam 1 bulan ya, 1 bulan macam 4 juta atau 3 juta nanti baru bayar macam 1 tahun gitu ya. Kalau di sini sewa rumah itu nggak ada 1 tahun 1 kali baru bayar ya kawan-kawan ya. Kalau 1 tahun 1 kali nak bayar mana boleh ya kawan-kawan, soalnya bayar 1 bulan aja. Rumah murah itu ya, rumah murah tuh paling murah sekarang nggak boleh 300 ya, minimal tuh rumah kos murah itu pun 500 toh. Nah, sewa 500 tadi kawan-kawan ya, kena ada uang juga deposit loh. Kena ada uang deposit itu di apa? Sama owner tadi tuh, di owner tuh minimal 3 bulan ya kita sewa. Seandainya kita sewa 500 ya, sewa 500 deposit 2 bulan tahu. So sudah 1.000 kan, 1.000 tambahkan 500 tadi, 1.500. Kalau dekat uang Indonesia sudah 5 juta loh kawan-kawan tuh, mesti kita ada. Nah itu tadi belum ditambah lagi bil api air kawan-kawan. Bil api air tadi tuh sewa pun nak kira sendiri tau. Seandainya bil apinya tuh, seandainya bayarnya owner tuh biasanya seandainya 100 ya, kita pun nak kena deposit 3 bulan juga tau, 300. 300. Lalu seandainya apinya tadi 200, nah kita pun nak bayar kena deposit 3 bulan juga kawan-kawan 300. Nah tengok banyak kan guna uang kan. Nak sewa rumah pun susah kan. Nah nak sewa rumah, nak kena sewa rumah tuh kos rendah itu pun nak kena deposit uang tuh minimal lah, kena ada uang di tangan 5.000 tuh, 5K kayak gitu ya. Bukan senang nak sewa rumah pun, nak sewa rumah pun susah, nak sewa kamar pun susah. Sewa kamar ini macam juga deposit 3 bulan. Nah kawan-kawan, ada yang kalau sewa kamar nggak ada deposit 3 bulan ya, saya salah, sorry ya. Kalau sewa kamar biasanya deposit 1 bulan ya, 1 bulan masuk, 1 bulan sewa ya. Seandainya ini kan, seandainya ada orang sewa bulan tanggal ini masuk tanggal 6 kan, tanggal 6 nih yang akan datang nih kita sudah bayar dulu awal ya, itu deposit tadi. Seandainya 250 kan, 250 tambah lagi 250, so 500. Deposit tadi. Nah tiap-tiap bulan seandainya bayar 6 hari bulan kan, 6 hari bulan, nah bayar lagi nanti yang bulan depan tuh setiap 6 hari bulan. Lepas tuh kalau seandainya nak keluar sudah tak mau sewa lagi kan, kita ada deposit 1 bulan tadi kan. Nah 1 bulan tuh kita tak payah bayar sama owner. Nah kita kasih masa 1 bulan, habiskan yang deposit kita tadi kan, nah kita keluar. Itu macam Malaysia itu macam ya kawan-kawan ya. Kalau nak sewa kamar mesti ada minimal deposit 1 bulan. Enggak ada deposit api air, enggak ada ya. Karena saya nih nyewakan rumah, nyewakan kamar, so memang saya tahu ya. Deposit 1 bulan, enggak ada deposit api air, enggak ada ya. Nah itu macam.
Ada orang yang sewa kamar nih kadang nggak boleh masak loh. Jangan salah, nggak boleh masak, nggak boleh apa ya. Tapi kalau saya orang sewa rumah kamar kalau saya tuh saya kasih masak, suka hati dia. Saya ada makanan boleh dimakan kayak gitu ya. So memang kalau orang sewa so jadi tahan lama alhamdulillah. Yang sewa di tempat saya ini lama, sampai ada yang dekat 10 tahun. Satu orang saja 10 tahun saya sewakan, satu orang 10 tahun. Karena apa ya, saya dulu pun nyewakan kamar dekat JB sana. Saya sewa rumah tuh nggak salah saya pindah 3 kali ya. Pertama tuh dulu di Taman Perling karena faktor suami dulu kerja jauh. Lepas tuh yang kedua tuh tragis buat saya tuh. Kenapa? Saya hamil anak saya 6 bulan. Saya sewa itu rumah ada dekat parit kayak gitu, longkang gitu ya, banjir. Semua barang saya habis kawan-kawan, baju apa semua tuh yang boleh kita cuci ya. Saya mobil pun kemasukan air penuh. So mobil tuh kena buka lah, pergi tempat kereta buat sana ya, mobil sana ya, memang kena buat bongkar semua airnya karena sudah masuk ya. Itu sangat pengalaman saya hamil anak nomor 1 6 bulan. Barang-barang saya habis kena banjir, itu masuk separuh kaki saya, macam ya habis lah barang-barang. Kita nggak sempat nyimpan kan karena air tuh meludak dengan cepat kan. Apalagi saya masa itu time saya pregnant hamil, mana orang hamil berani simpan barang-barang. Kita simpan yang barang-barang perlu lah, macam dokumen saya, paspor, ke apa yang menyangkut dokumen perlu kita siapkan. Lepas itu kita mencari tempat yang selamat lah kayak gitu ya. Tapi alhamdulillah sekarang nih tempatnya saya tengok sudah tak ada banjir. Pasal itu air longkang sudah dibuat nggak banjir lagi. Itu time saya banjir memang tragis. Saya lepas tuh habis banjir tuh saya cari rumah lagi, pindah kayak gitu ya. Saya sewa-sewakan kamar loh, kayak gitulah kawan-kawan ceritanya. Pokoknya kawan-kawan ya, kalau hidup di Malaysia nih, kalau rajin, insya Allah hidupnya tuh nggak akan kekurangan, dengan satu syarat, rajin ya. Kalau suaminya punya gaji sudah minimal, kalau suaminya kerja Singapura tuh gaji kan sudah lumayan ya. Alhamdulillah kawan-kawan tuh nggak payah kerja ya, nggak payah kerja. Tapi banyak kawan saya tuh suaminya kerja Singapura, dia pun kerja ya buat activity online ke apa. Ini ya, kalau kawan-kawan saya semua nih, kawan-kawan saya ini banyak yang kerja Singapura ya. Mereka tidak mesti nggak kerja ya. Karena apa? Kawan-kawan saya semuanya mandiri ya. Walaupun suaminya gajinya tinggi, semuanya ada buat kerja bisnis online. Karena apa? Kawan-kawan saya nih karena apa ya? Menerapkan pasal kan kita nih apa ya? Kalau hidup ada activity, ada kegiatan kerja, seandainya bukan mengharap penghasilan suami kan, kita pun senang kan, nak beli apa-apa, pun nak jalan senang, guna uang sendiri senang kan. Bukannya suami punya uang tak boleh dipakai, tapi kalau kita ada kerja sendiri, alangkah indahnya, alangkah senangnya guna uang kita, penghasilan kita sendiri, nak beli baju, nak beli apa kan tak mikir kan. Kalau suami bagi uang tuh, lepas tuh uang dibagi pas-pasan untuk belanja, lepas tuh anak kita berapa, lepas tuh kita pun akan kasihan suami juga kan, kita pun akan kerja kan ya. Nah kawan-kawan ya, saya memang orangnya jenisnya tak boleh diam. Saya dari dulu nikah sampai sekarang saya ada kerja. Saya pun dulu jualan ya, macam jualan kalau di Indonesia di kaki 5 tuh saya jualan kue-kue, goreng-goreng, makanan kayak gitu. Alhamdulillah saya dari dulu, anak saya umur 6 bulan ada orang Indonesia ikut saya 5 tahun, tolong saya jualan, tolong jaga anak saya. Dia pun ikut saya 5 tahun, berhubung saya beli rumah yang kak sini kan, dia nak ikut lagi. Saya memang tak boleh, pasal saya mau hidup, sudah tak mau macam mau jaga anak kan, tak mau kerja lagi. So saya tak bagi dia ikut saya lagi lah, itu macam. Tapi setelah anak saya besar, saya nak try, nak kerja, tapi tak boleh, orang sudah biasa kerja, memang nak kerja kan. Sampai saya sekarang ya kerja itu senang loh, masanya pun nggak panjang, pokoknya tuh ya senang lah kalau kita ada
activity, ada kerja sendiri kan. So kalau memang nanti suatu saat ya, kita nggak tahu ya, namanya umur kah apa ya, kita bukan doain nggak baik-baik ya. Suatu saat kalau suami itu sudah nggak ada gitu ya, kita bukan doakan apa-apa gitu ya, mesti kita ada kerja itu nggak terkejut, nggak canggung kalau nak buat kerja. Pasal kita sudah buat activity, sudah tahu ya, sudah berbaur sama orang, sudah kerja, so kita nggak kaget. Kalau sudah biasa kerja, kita buat kerja memang nggak kaget ya. Tapi alhamdulillah ya, di Malaysia ini banyak kawan-kawan saya yang jualan online, alhamdulillah ya, sukses jualan online makanan kayak gitu ya kawan-kawan ya. Ada juga yang guna panda food tuh ya, panda food panda ya, penghasilannya boleh 1 bulan tuh bersih ya, boleh sampai 3K atau ke atas ya. Alhamdulillah saya punya kawan-kawan semua kreatif, alhamdulillah ya, semuanya ada kerja ya, kerja online kah, kerja apa ke ya, memang alhamdulillah saya punya kawan-kawan kak sini semuanya ada yang kerja ya. Walaupun suaminya sudah kerja di Singapura, kalau ditukar Malaysia nih boleh 15.000 sampai 10.000 pun masih kerja. Karena apa, dia mau cari kegiatan keluar, tidak boring. Anak pun kalau sudah besar kan, kalau sudah ada kerja kegiatan kan otomatis kalau anak sudah besar kan nggak boring kan ya kawan-kawan ya. Nah lepas itu ya kawan-kawan ya, sekarang di Malaysia ini kan masih diadakan lockdown ya, tapi bukan lockdown total ya kawan-kawan ya. Lockdown ini yang menyangkut kilang makanan atau yang menyangkut kilang tentang perobatan, pokoknya yang menyangkut tentang medikal ke apa, maksudnya itu jenis yang dibutuhkan di rakyat Malaysia nih nggak tutup kilang ya. Nah lepas tuh kawan-kawan ya, kalau di Malaysia ini ya sekarang nih, kalau temnya lockdown ini sekarang nih ya, kalau malam kita sudah dibatasin keluar malam dari pukul 8 ya, nggak boleh lebih ya. Nah sekarang di Malaysia ini pun diterapkan ya, namanya MySejahtera. MySejahtera itu untuk mendeteksi kita kemana-kemana, pergi kemana-kemana ya. Lepas tu yang kita nak vaksin tadi, injek vaksin tadi itu pun kita kena online ya kawan-kawan, jangan tak online ya, kita nak kena daftar ya. Itu untuk menjaga kita, mudah-mudahan jangan sampai kan terjangkit COVID-19 ya, karena COVID-19 ini masanya sekarang ini makin merajalela ya kawan-kawan ya. Mudah-mudahan kita saling berdoa ya, COVID ini cepat habis dan kita boleh cepat macam dulu ya, kita boleh buat activity kemana-kemana ya kawan-kawan ya. Macam saya sudah beli rumah di Batam, sudah siap bulan 3 kemarin, alhamdulillah ya, rumah itu sudah siap. Saya pengen pergi ke Batam ya, tengok rumah saya. Siapa ya sih yang tidak senang kan kita beli rumah di Batam, walaupun kecil-kecil itu hasil keringat saya sendiri, maksudnya tuh bangga kan kita beli rumah dari hasil keringat sendiri. Memang tentunya seandainya kawan-kawan pun senang kan ya. Nah saya pengen lihat. Lepas tuh dengan lagi kawan-kawan ya, tahun kemarin mak saya meninggal, saya pun nak pulang Kalimantan ya. Saya memang aslinya dari Jawa ya, Jawa Timur, Ngawi, tapi umur saya 7 tahun orang tua saya berpindah transmigrasi ya, namanya ya daerah Kalimantan Barat ya. Itu macam kawan mesti yang dari Indonesia tahu lah, paham lah ya. Dari pulau satu tempat pindah ke pulau satu tempatnya lagi ya. Tapi alhamdulillah ya sekarang ya, Tran ini sekarang minimal kalau nggak salah sudah mau dekat 40 tahun ya. Tapi di daerah Tran saya nih dia perekonominya sangat maju pesat ya, cuman satu jalan saja ya, jalan yang susah, kalau hujan tuh memang susah, becek lah kayak gitu ya. Tapi orang-orang di sana nih semuanya sekarang alhamdulillah banyak yang sukses ya. Ada yang punya karet, kelapa sawit, lepas tuh cara menernak budidaya burung walet, itu macam. Pokoknya kalau yang rajin memang sukses. Tapi kalau yang malas ya tahulah ya, kalau orang yang malas hidupnya tidak akan bisa sukses ya. Di mana-mana kalau orang yang tak sukses itu sudah tahu dari awal kan, bangunnya siang, malas, itu namanya orang yang malas, memang tidak akan sukses ya kawan-kawan ya. Tapi kalau orang rajin ini ya, tengok dari
pagi bangun, itu mesti orangnya rajin, suatu saat akan sukses ya kawan-kawan ya. Nah, betul nggak? Nah, orang hidup tuh intinya satu ya, jangan malu dan jangan malas. Nak kerja pun jangan malas, kena rajin ya. Nanti lama-lama ada sedikit-sedikit uang boleh disimpan. Yang belum punya rumah, saya doakan ya kawan-kawan, mudah-mudahan bisa beli rumah. Jangan kalau beli rumah jangan kalau uangnya tuh nggak mencukupi ya, jangan langsung nak beli rumah. Seandainya nak beli rumah 1K kah, itu macam 1 M kayak gitu ya, 1 juta lah kalau Malaysia. Kalau yang penting tuh boleh punya tempat tinggal ya. Biar Malaysia nih ya kawan-kawan ya, nak beli rumah yang kos rendah murah aja susah, apalagi kalau yang banyak duit ya. Kalau yang nak banyak duit, kalau orang yang banyak duit tuh senang, memang semuanya di mana-mana senang ya. Kalau orang banyak uang memang semuanya senang nak buat apapun. Kalau orang banyak uang nak beli rumah memang sangat senang. Nah betul kawan-kawan ya. Itulah kelebihannya kalau orang banyak uang, karena dia dari awalnya rajin atau pinter, mesti dia banyak duit ya kawan-kawan ya. Nah dia kalau orang banyak uang tuh beli rumah senang, bukan susah di Malaysia beli rumah, enggak. Cuman dengan satu syarat, ada uang, ada kerja, ada statement gaji yang mengikuti prosedur bank, minimal gaji berapa, bank yang inginkan, itu macam saja ya. Kalau gaji kita memenuhi syarat dari bank tadi, sebetulnya beli rumah senang, bukan susah ya kawan-kawan ya. Bukan susah di Malaysia beli rumah, bukan. Karena yang susah tadi, dia punya uang tidak lulus di bank. Seandainya gajinya 3.000, lepas tuh dia punya anak 3, nanti nak ambil itu tadi mobil ya, ada loan mobil, lepas tuh kan tak ada balance untuk makan lagi, makanya bank tidak diluluskan. Sebetulnya beli rumah di Malaysia bukan susah, senang, janji ada uang, semuanya ada uang ya kawan-kawan ya. Betul nggak? Di Indonesia, di Malaysia sama, beli rumah itu nggak susah, janji ada uang. Betul, beli rumah kos murah kalau gajinya memenuhi syarat pun insya Allah boleh lulus, bukan nggak lulus ya kawan-kawan ya. Nah kalau mohon rumah belum lulus, try lagi, coba lagi sampai dapat ya kawan-kawan ya. Kalau kita seandainya sudah tua, tidak punya rumah, tidak punya tempat tinggal, kita aduh ya kawan ya, kasihan kan. Kita nanti akan pindah sana, pindah sini ya. Saya doain kawan-kawan yang belum beli rumah tuh ya, nabung dan insya Allah boleh beli rumah. Saya bukan menghina orang yang tidak punya rumah, bukan ya. Mari kita menabung sikit-sikit, lepas tuh kita mohon rumah kos murah. Kalau tidak lulus 1 kali, try lagi, insya Allah akan lulus. Macam saya punya kawan kan, dia punya gaji, suami kerja kilang ya, dia anaknya pokoknya ada anak lah, anaknya 2 kayak gitu ya. Nah dia alhamdulillah kawan saya sudah lulus, dia mohon rumah kos murah. Karena apa, kawan saya tuh tadi tak ada loan bank, maksudnya tuh tak ada utang kereta sudah habis ya. Nah so dia sama bank mudah diluluskan, dan alhamdulillah kawan saya sekarang sudah beli rumah walaupun mengangsur tiap bulan ya. Tapi saya senang tengok kawan saya punya rumah, walaupun rumah kecil, kos rendah, tapi alhamdulillah punya tempat tinggal kawan-kawan ya. Dia punya gaji tadi 3.000 ini macam, karena dia tidak ada loan pinjaman di bank sebelumnya, kereta sudah lunas. So dia memang senang. Nah senang beli rumah dengan satu syarat tadi ya kawan-kawan ya. Kita nak mohon rumah tuh bukan senang ya. Kalau kita punya nama sudah buruk, pernah kita buat pinjaman bank, kita tak bayar, pokoknya ada apa namanya blacklist ya, nama kita sudah hitam di bank mana-mana pun tidak akan lulus ya. Mohon rumah ya kawan-kawan ya. Tapi kalau ada duit, nah satu tadi kalau ada duit ya insya Allah minta tolong sama agent macam mana
cara menyete yang kita punya utang tadi, lepas tuh di bank nama kita hitam kan. Kalau ada uang itu semua boleh dibuat. Ya itu tadi kita kena bincang sama yang bank tadi macam mana cara nama kita boleh balik ya. Dengan satu syarat itu tadi uang. Di mana-mana memang kena uang ya kawan-kawan ya. Betul nggak? Ngomong-ngomong nih kawan-kawan ya. Mesti kawan-kawan rindu kan? Pengen jalan-jalan macam dulu ya. Saya tuh sebetulnya sebelum lockdown ya, sebelum ada penyakit ini macam ya, saya sangat pengen banget jalan di yang Sunan itu yang di Jawa ya, Sunan Ampel, Sunan Giri. Saya memang cita-cita pengen jalan-jalan ya, pergi rumahnya Sunan. Memang saya cita-cita saya dari dulu ya, saya pengen mengunjungin yang sesepuh Indonesia ya. Saya pengen berkunjung di sana ya. Macam saya pengen jalan, pengen jumpa saudara saya yang di Jawa Timur, saudara saya, bibi saya, ponaan saya, ada juga yang sudah banyak ya merantau di Jakarta lah, di mana mereka pun ya alhamdulillah sudah sukses. Saya doakan mudah-mudahan COVID ini kawan-kawan ya cepat habis, cepat selesai, kita kan boleh jalan-jalan macam dulu lagi ya sama kawan-kawan. Siapa sih yang tidak pengen bebas ngirup udara segar tanpa guna masker lagi ya kawan-kawan ya. Kadang-kadang saya pun lupa juga ya nak guna masker, kadang-kadang langsung nyelonong saja ya, start motor ke macam langsung selonong. Nanti anak saya cakap, Mama maskernya mana mama? Iya, oh iya lupa ya. Sudah kadang dulu ingat gitu ya, ingat macam zaman dulu kalau nak keluar start motor langsung jalan nggak guna masker kan. Kalau sekarang nih ya mesti kita kemana-mana keluar kena guna masker ya. Memang masker ini untuk untuk menjaga ya, melindungi kita daripada wabah yang namanya COVID-19 tadi ya kawan-kawan ya. Nah kawan-kawan ya, saya pun akan berbagi tip atau info ya, yang untuk youtuber yang pemula ya, macam saya ini ya, macam saya contohnya lah ya, saya kenapa ada kawan tanya nih ke saya, macam kita kan saling subscribe ya, saling kalau pasal kita ini bukan artis ya, bukan orang terkenal. Kalau kita insya Allah ada video yang banyak penontonnya, boleh menaikkan kita views atau jam tayang ya. Kawan saya tanya, gimana kok Mbak Erina saya punya subscribe ini ada 100, lepas tuh seandainya ya 100, lepas tuh ada hilang tuh Mbak Erina 6 atau 7. Rupanya saya tuh di grup nih ya, di grup youtuber tuh rupanya nih kenapa boleh hilang tuh ya. Nah kita punya video sendiri satu, tidak boleh dilihat ya, ditonton kita sendiri tidak boleh ya kawan-kawan ya. Itu boleh menghilangkan juga jam tayang kita dan subscribe kita tadi itulah ya. Kadang kawan-kawan yang subscribe tadi kadang tidak amanah ya dalam subscribe itu kadang ya. Minimal kalau kita saling subscribe itu harusnya kan 3 menit ya, 3 menit tuh kita lihat 3 menit dulu, baru like, lepas like komen dan tekan tombol subscribe atau lonceng tadi, itu macam syaratnya ya. Kadang belum lihat 3 menit tuh sudah tekan, langsung ditekan. Kadang ada yang salah tekan lonceng dulu baru tekan komen, like, itu pun yang buat kita punya subscribe tadi hilang. Nah tapi kalau subscribe yang hilang tadi ya kawan-kawan ya, saya ada masuk di grup nih ya yang cerita-cerita saling berbagi info ya. Kalau kita selalu mengupdate, kita selalu kita punya channel, buat channel baru dalam 1 minggu itu 4 kali atau 5 kali kalau boleh tuh hari-hari lah ya. Tapi nggak mungkin kan kalau hari-hari kita up. Kalau orang yang nggak kerja mungkin boleh ya. Kalau macam saya nih seorang ibu, kadang kalau sudah nanti tak ada lockdown mungkin kerja pun sudah full ya. Memang nggak boleh kita nak ambil video nih, kadang-kadang pun nak kena
mood kita nih bagus. Kalau mood tak bagus, kadang nak ngomong pun macam males kan kawan-kawan ya. Bukannya orang tuh nak hari-hari tuh boleh moodnya kita bagus. Manusia nih kadang ada moodnya tak bagus, ada moodnya bagus ya kawan-kawan ya. Nah, dari itulah kalau kita saling subscribe ya kawan-kawan ya, dengan ikutkan cara-cara ya, lihat dulu, nonton dulu 3 menit, lepas tuh baru like, baru komen, dan ditekan loncengnya ya kawan-kawan ya, biar kita punya subscribe tadi nggak hilang kan. Kalau sudah hilang kayak gitu ya kawan-kawan ya, kita pun ya sayang kan. Sayangnya apa? Kita sudah tengok videonya, bukan senang loh mau cari subscribe nih ya kawan-kawan ya. Sudah nonton videonya, lepas tuh nanti nak screenshot balik kasih dia kan, bukan senang ya kawan-kawan ya. Nah, kalau nak subscribe gitu minimal tuh saya dengar nih daripada grup lah ya, grup-grup yang YouTuber saya kan karena ada masuk grup-grup tuh ya. Kalau boleh tuh nggak usah terlalu banyak lah, saling sub ya. Kalau boleh ya satu hari tuh dibatasin 10 saja. Kita tuh yang dikejar tuh sebetulnya tuh jam tayang ya. Jam tayang tuh sangat susah loh kawan-kawan ya. Iya, kalau ada video kita ada peminat, ada penonton tuh yang suka sama video kita, yang banyak orang nonton, itu boleh naikkan kita punya jam tayang ya. Tapi kalau orang cuman ngelirik saja, lepas tuh nggak mau ngelanjut, nggak mau sambung tengok kita punya video ya, cuman lihat saja paling 3 menit 2 menit sudah kan. Kalau kita saling sub tuh kan, saling subscribe tuh, saling sub tukar subscribe tuh, tukar tuh, minimal tuh paling banyak 5 menit kan. Ada juga yang setengah jam tapi kurang lah, banyak ada yang 3 menit kayak gitu ya. Nah, lepas tuh kalau kita nih boleh menambah jam tayang dengan cepat, kita memang kena belajar di channel YouTube, download itu aplikasi Google, sana ada cara-caranya itu apa, itu berpemula ya, macam mana boleh video kita nih banyak orang nonton, banyak orang suka, kita pun nak kena promotionkan di itu ya. YouTuber itu kan ada setelannya ke sana ya, kita boleh cari ya. Boleh belajar, saya pun belajar juga, tengok channel orang yang sudah di subscribe, maksudnya itu sudah terkenal YouTuber lah, macam mana dia pemula, dia pun dulu asal-asalnya itu macam kita juga dari nol, macam budak-budak, macam baby pun pertama kita pregnant, melahirkan, lepas tuh macam mana berkembang. YouTuber pun itu macam bukan langsung meledak itu enggak. Kita boleh belajar lah dari YouTuber yang sudah terkenal tadi lah kawan-kawan ya. Nah, ngomong-ngomong kawan-kawan, saya ngomong-ngomong nih sudah 1 jam ya kawan-kawan ya. Nah, sampai jumpa lagi di channelnya Erinawati yang akan datang ya kawan-kawan. Kita saling berdoa kawan-kawan ya, saling mendoakan, kita sama-sama YouTuber permula, sama-sama kerjasama ya. Mudah-mudahan kita semua boleh dimonet ya kawan-kawan, intinya boleh dimonet ya. Cukup 4.000 jam tayang dan 1.000 subscriber ya. Kita saling support ya kawan-kawan, saling support ya, saling amanah ya. Jangan pula nanti sudah subscribe lepas tuh usut pula, nanti ditekan balik tak jadi subscribe. Jangan ya kawan-kawan, kasihan kan kawan-kawan kita tadi tuh yang sudah saling subscribe tengok video. Kalau kawan-kawan kalau ada uang, kalau tak ada uang kan beli data pun susah ya kalau di Indonesia ya. Bukan di Indonesia, di Malaysia pun kalau tidak ada kerja ya pun susah nak beli data yang harganya 5 ringgit pun susah ya kawan-kawan ya. Kalau saya di sini memang guna wifi, so memang tidak terasa kan, terasanya ya tiap bulan itu tadi ada tagihan kan masuk, kayak gitulah intinya ya kawan-kawan ya. Semuanya sama ya kawan-kawan ya. Kita sama-sama YouTuber pemula ya, saling berdoa, saling mendoakan ya. Mudah-mudahan kita punya channel ini bisa dimonet. Dan kawan-kawan satu ya, kita jangan jangan putus asa, kita sentiasa semangat. Kita selalu buat channel yang boleh
boleh apa namanya, banyak jam, maksudnya banyak orang melihat, boleh melihat nanti jam tayang kita bertambah kan. Sama lah, saya pun itu macam, saya pun 4 hari atau 3 hari ya, kalau saya ada masa saya buat video. Nah, nanti mana tahu, nasib kita kan nggak tahu ya, Allah tuh mesti akan maksud itu akan melihat maksudnya perbuatan kita apa, insya Allah ya, Allah akan membantu. Dengan satu syarat, kita harus berdoa, jangan lupa ya, kalau yang beragama Islam kita kena sholat ya. Ya kawan-kawan, semuanya pun semuanya nih ibadah sama tujuannya untuk kebaikan kita ya kawan-kawan. Ya sudah ya kawan-kawan ya, ngobrolnya sudah 1 jam nih saya ngobrol-ngobrol. Oke, assalamualaikum kawan-kawan, sampai jumpa lagi di channel Erina yang akan datang ya. Kawan-kawan yang belum subscribe tuh tolong subscribe ya. Nanti saya akan akan ya namanya kita saling pemula ya, tahulah kalau kita sama-sama pemula kan, mesti kawan-kawan tahu kan, betul nggak? Oke, assalamualaikum kawan-kawan, sampai jumpa di channel Erinawati yang akan datang ya. Jangan lupa ya, selalu guna tangani, basuh tangan, lepas tuh jangan lupa pergi kemana-mana guna sanitizer ya. Tutup ini masker, jangan lupa. Nanti kalau kena saman ya, kena saman nih bukan murah loh di Malaysia sekarang. Sekarang Malaysia kalau menyalahi undang-undang di saman ya kawan-kawan ya, kena jaga ya. Oke kawan-kawan, oke, bye-bye.